Tikam Samurai 6. Dalam Neraka Vietnam. Episode 97. Kendati kedua wanita itu bicara berbisik, namun si bungsu mendengarnya dengan jelas. Dia menarik nafas panjang, lega. Tiba-tiba hampir serentak langkah mereka terhenti dan masing-masing pada merunduk di tempat yang tersembunyi. Dari kejauhan mereka mendengar rentetan tembakan, sahut bersahut. Keempat mereka tahu, suara tembakan itu berasal dari tempat di mana Kolonel McMahon berada. Itu berarti pasukan Vietnam yang menyusul teman-teman mereka yang dihabisi rombongan Duc Tio, masuk perangkap McMahon. Sekarang giliran kita, bisik si bungsu sambil kembali bergerak maju, diikuti ketiga anggota pasukannya. Dia berhenti di balik sebuah batu besar yang ditumbuhi pohon jenis beringin yang rindang. Kemudian menatap ke lapangan di tengah deretan tentara Vietnam, yang kini jaraknya dari tempat mereka hanya sekitar 20 depa. Dia memberi isyarat pada Duval, bahwa dia akan memasuki salah satu barak itu dari belakang, dan minta Duval mengawasinya. Kemudian dia mendekati tempat Thi Binh dan Rosie. Dengan berbisik dia minta agar mereka tetap di tempatnya masing-masing. Setelah sekali lagi memperhatikan si kolonel di tengah lapangan sana, yang bersama belasan orang anggota pasukannya sedang menatap ke arah datangnya suara tembakan, si bungsu mulai mendekati barak senjata yang malam tadi dia masuki. Dia harus merayap ketika melintasi sungai kecil dan dangkal 5 depa dari barak. Di bawah tatapan mata ketiga orang yang dia tinggalkan di belukar di belakangnya, si bungsu segera mencapai barak tempat menyimpan senjata itu. Dia menyesal juga kenapa malam tadi tidak teringat mengambil senapan mesin ringan jenis Bren yang di dalam barak itu ada 3 atau 4 buah. Kini dia masuk dengan perasaan khawatir, kalau senapan mesin itu sudah diambil semua oleh tentara Vietnam dalam upaya memburu mereka. Di bawah terik matahari dia segera membuka 2 keping papan yang malam tadi memang sudah dia copot pakunya. Dia beruntung tak ada patroli. Sebahagian besar tentara Vietnam sudah disebar memburu mereka. Yang tinggal di barak tak menyangka sama sekali kalau orang yang mereka buru justru hanya berada beberapa depa di belakang barak mereka. Tambahan lagi kini perhatian mereka tertuju pada suara tembakan yang terdengar cukup jelas di perbukitan batu di bahagian barat sana. Ketika sudah berada di dalam barak, si bungsu merasa lega. Di sana masih ada 2 senjata mesin jenis Bren tersebut, kemudian ada beberapa peluncur roket anti pesawat udara. Diambilnya kedua buah Bren dengan peluru berantai itu. Pelurunya dia masukkan ke ransel. Kemudian dia ambil 4 buah roket anti pesawat udara, berikut 2 buah peluncur roket. Dia bergegas ke bagian belakang, kemudian keluar. Dia merasa tak perlu menutupkan kembali papan yang copot. Tak ada gunanya. Thi Binh menahan nafas ketika melihat tangan si bungsu mengulurkan senjata yang dia curi itu dari dalam barak. Dia khawatir tiba-tiba saja dan ada tentara Vietnam menuju ke belakang barak. Gadis itu, juga Rosie, baru menarik nafas panjang dan lega ketika si bungsu sudah berlari ke arah mereka. Mereka tak tahu bahwa telunjuk Duval senantiasa berada di pelatuk bedil. Dengan menatap ke arah apapun yang bergerak mendekati barak tersebut, baik dari depan maupun dari belakang. Dia sudah merencanakan, jika ada yang bergerak ke barak, dia akan menembaknya. Kemudian sasaran berikutnya adalah sang kolonel. Dia akan membunuh kolonel tersebut, untuk menimbulkan kepanikan di antara pasukan tersebut. Tapi untunglah tak satu pun, di antara belasan tentara Vietnam yang berada di lapangan depan barak itu yang mendekati barak yang dimasuki si bungsu, kini si bungsu sudah di dekat mereka. Suara tembakan dari kejauhan, dari tempat Kolonel McMahon berada, masih terdengar secara sporadis. Tak lagi segencar yang pertama.
Letnan Duval segera memasukkan rantai peluru kedua brand yang dibawa si bungsu. Kemudian juga memasukkan masing-masing sebuah roket kedua buah tabung howitzer, yang dipakai sebagai senjata anti pesawat udara atau anti-tank. Si bungsu menatap Tibin. Kemudian berkata perlahan, "Titi, waktu kita sangat pendek. Kita tak mungkin menangkap kolonel itu. Tapi, engkau tetap bisa membalaskan dendammu. Dari sini, dengan howitzer ini engkau bisa membuat tubuhnya menjadi serpihan daging." Mata Tibin berkilat. Kemudian dia menatap si kolonel itu yang masih petentengan di tengah lapangan sana. Si bungsu menatap pada Duval. "Letnan, kau tuntun dia menembakkan howitzer ini, agar apa yang dia ingin dia peroleh." "Siap, Pak," jawab Duval sambil mengangkat sebuah howitzer. Dia memperagakan cara mempergunakan senjata berbentuk tabung itu. Senjata itu diletakkan di bahu, bahagian yang agak kecil dihadapkan ke depan. Lalu dia menunjukkan pelatuknya. Pada saat yang sama si bungsu meletakkan sebuah brand di atas batu, lalu memberikan howitzer yang satu lagi kepada Rossi. Bersamaan dengan isyarat Letnan Duval, Titi menembak si kolonel, "Anda menembak gudang senjata mereka. Saya akan menembaki tentara yang berkeliaran," ujarnya. Gadis itu menatap dengan mata berkilat pada si bungsu, kemudian mengangguk dan mengangkat howitzer ke bahunya. Dia tentu saja sudah paham mempergunakan senjata itu. Dia membidikkannya ke arah barak persenjataan Vietnam, sekitar 20 depa di depan mereka. "Berapa lama peluru howitzer ini mencapai sasaran setelah ditembakkan?" tanya si bungsu pada Letnan Duval. Duval memandang kolonel itu, memperkirakan jarak mereka dengan si kolonel. "Antara 2 detik sampai 3 detik," jawabnya. "Dengar Titi, aku akan berteriak seolah-olah memanggil kolonel itu. Dia akan menoleh kemari, aku akan melambai-lambaikan tangan. Dia tentu kaget dan heran, saat itu kau tarik pelatuk howitzermu, saat dia melihat kemari, paham?" Tibin mengangguk. Letnan Duval tersenyum. "Bisa kita mulai?" "Bisa, Pak. Anda panggillah sahabat Anda itu, Pak," jawab Duval. Si bungsu lalu berteriak sekuat tenaga beberapa kali. Kolonel itu, serta 2 orang tentara lainnya celingukan mencari-cari datangnya suara itu. Si bungsu mengeluarkan handuk kecil dari sakunya, kemudian melambaikannya. Si kolonel melihatnya, dan berbicara pada tentara di sampingnya. Saat itulah Duval menyuruh Tibin dan Rossi menarik pelatuk howitzernya. Terdengar suara mendesis tajam, ketika proyektil dari 2 tabung di bahu Tibin dan Rossi meluncur keluar. Si kolonel menjadi curiga karena sekilas dia seperti melihat asap tipis di bukit bebatuan itu. Namun kecurigaannya itu sudah terlambat, benar-benar terlambat. Jarak antara dia dengan asap tipis yang dilihat itu terlalu dekat bagi roket anti pesawat. Pada saat yang bersamaan, 2 ledakan hebat terjadi. Ledakan pertama terjadi ketika roket Rossi menghantam gudang senjata. Sedetik kemudian wajah si kolonel seperti menabrak sesuatu. Kemudian si kolonel dan 5 orang tentaranya seperti lenyap ke dalam ledakan dahsyat. Tubuh si kolonel dan kelima anak buahnya benar-benar jadi serpihan daging. Beberapa tentara yang berdiri jauh dari si kolonel dan 5 atau 6 tentara itu terkejut tatkala setelah suara ledakan tubuh mereka dilanda serpihan kain, daging, tulang, dan cipratan darah. Mereka tak lagi melihat kolonel dan teman-teman mereka. Semua lenyap bersama ledakan itu. Mereka seperti tak sempat dibuat terkejut, sebab di saat yang bersamaan dengan ledakan yang menghantam sang kolonel terjadi ledakan susul menyusul. Pertama ledakan yang menghancurkan gudang senjata, kedua ledakan mesiu dari ledakan gudang senjata itu menyebar kemana-mana menjadi bola liar yang menghantam tentara yang di barak maupun di luar. Kepanikan terjadi melanda beberapa tentara yang masih hidup.
Mereka lari bertempasan, ada yang berlari mencari perlindungan, dan ada yang lari mencari tempat untuk melakukan balasan dari serangan yang tak tahu berasal dari mana. Malangnya begitu mereka bergerak, tubuh mereka dihajar muntahan senjata mesin si bungsu. Beberapa orang di antaranya rebah seperti pohon pisang ditebang parang tajam. Terjungkal berkuah darah dan mati. Hanya 2 atau paling 3 yang selamat. Mereka tiarap di tanah seolah-olah sudah mati dan sebagian memang sudah tak bernyawa lagi. Si bungsu menatap Tibin yang masih tegak tak bergerak, dengan howitzer di bahu, dan mata nanap memandang ke arah sang kolonel yang sudah lenyap itu. Perlahan dia ambil howitzer dari bahu gadis itu, sedangkan Tibin masih terus menatap ke areal barak dan seperti tak percaya kalau dialah yang mencabut nyawa si kolonel. Seluruh kepingan dagingmu akan langsung ke neraka, bisik hatinya, menyumpahi si kolonel yang tubuhnya sudah hancur lebur dengan sepenuh dendam. Dendammu sudah terbalaskan, Titi, ujar si bungsu sambil memegang bahu si gadis. Tibin seperti baru sadar dari mimpi buruk yang selalu menghantuinya, dia memeluk si bungsu dan menangis terisak-isak. Terima kasih, bungsu, terima kasih, ujarnya. Rosi menatap kedua orang itu dengan diam. Di balik sebuah bukit, sekitar 100-an meter dari barak yang sedang mengalami kiamat kecil itu, ada beberapa barak panjang. Di barak itu dijejali belasan wanita Vietnam berusia di antara 14 sampai 20 tahun, yang rata-rata berwajah elok. Mereka dijadikan sebagai pemuas nafsu bagi ratusan tentara Vietnam di barak itu. Setiap tentara yang akan memuaskan nafsunya, harus menyerahkan sebuah kupon pada wanita tersebut. Kupon itu dapat diambil pada perwira keuangan, yang mencatatnya, dan akan dipotong langsung dari gaji mereka. Bagi wanita-wanita tersebut, pada saat mereka dilepas, biasanya karena jatuh sakit atau dianggap sudah ketinggalan seri, mereka dapat menukarkan kupon yang mereka kumpulkan ke perwira keuangan, dengan nilai tertentu tiap kuponnya. Makin banyak tentara yang menyukai layanan mereka, makin banyak mereka mendapat kupon. Itu berarti makin banyak pula mereka mendapat uang. Tibin tentu saja pernah mendapatkan kupon itu. Baik dari kolonel Gaek itu, dan jumlahnya banyak sekali, dari mayor yang wakil komandan, maupun dari para prajurit. Namun tiap diserahkan tiap dirobeknya kupon tersebut. Sampai akhirnya ada di antara wanita-wanita di barak itu yang meminta agar kupon itu jangan dirobek, tapi diberikan pada mereka. Mereka membutuhkan kupon itu, karena orang tua mereka adalah petani miskin. Jadi uang dari tukaran kupon amat berarti bagi mereka, untuk dibawa pulang ke kampung jika tiba saatnya dibebaskan. Saat gempuran melanda barak-barak, tak seorang pun tentara Vietnam yang berada di barak para wanita penghibur tersebut. Sejak pagi tadi dibunyikan terompet bahaya. Semua personil segera berhamburan ke barak masing-masing. Memakai pakaian tempur dan mengambil senjata. Kemudian mereka segera dibagi dalam 4 peleton besar, dan langsung menerima perintah memburu tawanan yang lolos itu ke 4 penjuru. Sudah sejak pagi para wanita itu berada di bukit batu yang memisahkan barak mereka dengan barak yang dihuni para tentara. Bukit itu biasanya tempat mereka menghibur diri bila sore hari. Karena dari sana bisa memandang ke arah barat dan bisa pula memandang ke bahagian belakang, ke sungai besar yang mengalirkan air amat jernih. Kini mereka menanti apa yang akan terjadi. Kenapa para tentara tiba-tiba diperintahkan berkumpul seluruhnya? Mereka melihat para tentara itu bergegas menyusun barisan. Ada pula regu-regu kecil berkekuatan 7 orang, yang menyisir wilayah hutan berbukit terjal di sekitar barak. Saat terdengar suara tembakan dari kejauhan, wanita-wanita tersebut segera berlarian ke bukit batu di belakang barak mereka. Mereka melihat hanya belasan tentara yang berada di depan barak.
Lalu juga melihat si kolonel mondar-mandir di depan pasukan yang belasan itu, persis kereta api lansir. Hampir semua wanita itu mengenal Kolonel Gaek tersebut. Sebab hampir semua mereka dibawa ke kamp ini harus dipersembahkan terlebih dahulu kepada Gaek Kalera bernafsu badak itu. Saat itulah tiba-tiba mereka mendengar sebuah ledakan, lalu tubuh Kolonel badak itu lenyap dari pandangan bersama gumpalan asap dan kilatan api. Lalu tentara-tentara yang lain pada bertumbangan, lalu salah sebuah barak meledak dan dilemparkan ke udara menjadi kepingan-kepingan tak berbentuk. Para wanita itu ternganga, ada yang menggigil. Namun, hati mereka sungguh-sungguh amat bersuka cita. Mereka tak peduli pihak mana yang membunuh kolonel dan anak buahnya itu. Tak peduli apakah malaikat atau iblis. Yang penting semua tentara jahanam di barak ini mampus. Mereka sudah berbulan-bulan dijadikan budak pemuas nafsu tentara-tentara laknat tersebut. Bermacam perangai tentara itu yang harus mereka hadapi. Tak sedikit yang berpenyakit jiwa dalam memenuhi kebutuhannya terhadap perempuan. Ada yang baru terpuaskan nafsunya setelah dia berhubungan sambil menyakiti si wanita. Meninju, menyepak, sampai tubuh si wanita babak belur. Ada yang lebih dari itu, yaitu yang suka menyayat-nyayat bahagian tertentu tubuh pasangannya dengan bayonet. Sayatannya memang tak dalam, sekedar luka bekas sayatan itu mengalirkan darah. Sambil berhubungan, si tentara akan menghisap dan menelan darah yang mengalir dari bahagian tubuh perempuan itu. Ada pula yang sebaliknya, dia baru mencapai puncak kenikmatan bila dia yang disakiti. Dia akan meminta pada wanita pasangannya untuk mencambuknya dengan kopel. Bahkan ada yang sengaja membawa potongan rotan sebesar empuk kaki. Dia meminta si wanita memukuli punggung, pantat dan pahanya dengan rotan sampai lebani dan bilur-bilur. Dan semua pengalaman itu meninggalkan teror yang menyeramkan pada wanita-wanita yang dipaksa menjadi pemuas nafsu setan tentara-tentara Viet Cong itu. Kini, melihat kolonel itu dan belasan anggotanya mampus, sebahagian dari wanita-wanita yang melihat dari bukit batu itu pada bergegas turun. Mereka pada mengemasi pakaian dan barang-barang mereka. Mereka merasa waktu pembebasan bagi mereka sudah tiba. Derita yang tak tertanggungkan itu sudah akan berakhir. Namun sebahagian lagi tetap saja terduduk diam di tempatnya. Menatap dengan mata tak berkedip ke lapangan di tengah barak di bawah sana. Menatap ke arah mayat yang bergelimpangan, ke arah barak yang hancur lebur. Menatap ke arah api yang marak di bekas barak yang hancur lebur itu. Kendati ada jarak sekitar 100-200 meter tempat mereka berada dengan barak-barak di bawah sana, namun karena tak ada satupun yang menghalangi pandangan, mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Si bungsu yang masih tegak di balik batu besar, tiba-tiba hatinya merasa tak enak. Dia amat yakin pada firasatnya. Dia menatap ke segala penjuru. Saat itu Duval juga sudah selesai menembaki tentara yang berada di lapangan di depan barak tersebut. Si bungsu memberi isyarat agar mereka berdiam diri sesaat. Rosie, Duval dan Tibin lalu berjongkok di balik batu besar di dekat mereka. Dengan bahasa isyarat si bungsu menyuruh Duval kembali mengisi kedua howitzer yang baru ditembakkan Rosie dan Tibin. Saat Letnan Duval mengisi roket ke howitzer itu, si bungsu berlutut dan mendekapkan telinganya ke tanah. Ketiga orang lainnya menatap dengan diam. Letnan Duval anggota SEAL yang juga ahli dalam peperangan belantara tahu bahwa lelaki dari Indonesia ini barangkali merasa ada pasukan lain mendekat mereka. Dia yang juga punya keahlian untuk mendengar dan membedakan gerakan manusia dan hewan melalui tanah, segera ikut mendekapkan telinganya ke tanah. Namun dia tak mendengar ada gerakan kaki manusia. Dia memang mendengar gerakan halus, tapi dia yakin gerakan itu adalah langkah hewan, bukan manusia.
Dengan keyakinan pada pendengarannya itu dia lalu duduk. Pada saat yang sama si bungsu juga telah duduk. Kau mendengar sesuatu, Duval? Bisik si bungsu. Duval menggeleng. Si bungsu memberi isyarat pada Rosie dan Tibin, agar keduanya bergerak perlahan ke balik sebuah batu besar yang agak melengkung. Sehingga mereka aman dari tiga sisi. Kedua gadis itu, dengan membawa senapan masing-masing, bergerak dengan membungkuk-bungkuk ke tempat yang ditunjukkan si bungsu. Tempat itu hanya beberapa depa dari tempat si bungsu dan Duval. Jarak yang masih memungkinkan si bungsu berkomunikasi dengan berbisik kepada dua gadis tersebut. Si bungsu kembali menatap pada Duval. Kemudian pada Rosie dan Tibin. Kita kini terkepung. Ada sekitar 30 tentara Vietnam yang berpencar di sekitar kita dalam jarak antara 50 sampai 30 meter, bisik si bungsu. Duval ternganga. Kalau saja yang mengucapkan kata-kata itu bukan lelaki tangguh yang diam-diam dia kagumi ini, pasti dia takkan percaya. Bagaimana dia akan percaya, kalau dia yang juga dikenal sangat mahir melacak jejak dan mendengar gerakan di tanah dan tak mendengar apapun. Lalu tiba-tiba lelaki ini mengatakan ada 30 tentara yang mengepung mereka. Engkau tak mendengar langkah mereka karena mereka memang tak sedang melangkah, Duval. Beberapa detik sebelum kita mendekapkan telinga ke tanah untuk mendengar langkah mereka, mereka sudah berhenti bergerak. Mereka sudah berada di posisi masing-masing. Dan menunggu saat kita bergerak dan lengah, bisik si bungsu, sembari matanya seperti mata elang, menyambar ke kiri dan ke kanan, mengawasi tiap pohon dan bebatuan besar di depan dan di samping mereka. Duval kembali merasa terkejut dengan kemampuan daya fikir lelaki di hadapannya ini. Yang mampu membaca pikirannya, bahwa dia tak mendengar apapun saat mendekapkan telinganya ke tanah. Namun pikiran dan keheningan belantara itu tiba-tiba dirobek oleh serentetan tembakan. Batu di dekat telinga Duval beserpihan diterkam peluru. Begitu pula pohon besar di dekat kepala si bungsu dihantam belasan peluru. Si bungsu menggeser diri ke arah kanan, sehingga dirinya benar-benar terlindung dari arah datangnya tembakan. Demikian juga Duval. Mujur bagi Rosie dan Tibin, mereka sudah berada di tempat yang benar-benar tak mampu ditembus peluru. Kalau saja mereka masih berada di tempatnya sebelum disuruh pindah oleh si bungsu, mereka pasti sudah menjadi mayat. Keempat mereka duduk di tanah, bersandar ke batu atau pohon di belakang mereka. Namun dari tempat masing-masing keempat mereka bisa saling mengawasi. Letnan Duval yang lewat sudut mata melihat gerakan di bahagian kirinya, tiba-tiba dengan posisi tetap duduk di tanah, sembari mengangkat bedil tubuhnya membalik cepat ke kiri, lalu bedilnya menyalak 2 kali. Terdengar pekik pendek, kemudian disusul suara tubuh jatuh bergulingan, suara topi baja dan bedil tercampak dan berkelontangan di batu. Lalu sepi. Duval menatap pada si bungsu. Si bungsu mengacungkan kepalan kepadanya. Duval membalas dengan mengacungkan kepalan tangannya pula. Sebuah isyarat ucapan selamat di antara sesama pasukan Amerika yang dipelajari si bungsu dari Han Doi. Kemudian si bungsu memberi petunjuk lewat bisikan sekaligus kepada Duval, Tibin dan Rosie. Dia paparkan rencananya, bahwa dia akan berlari ke batu yang letaknya sekitar 10 depa di kanannya sembari menembak ke suatu sasaran di kanan. Lalu dia beri petunjuk tempat-tempat yang harus dicecar Tibin, Rosie dan Duval dengan tembakan begitu dia mendapat tembakan balasan. Setelah menanti beberapa saat, si bungsu tiba-tiba berdiri, sembari berteriak keras dia berlari sambil menembak. Terdengar teriakan 2 tentara diiringi sentak yang terkuak oleh kelojotan tubuh manusia, dari bawah pohon besar yang baru dihajar oleh tembakan beruntun bedil si bungsu. Namun pada saat itu,
Dari beberapa arah hampir serentak terdengar tembakan senapan otomatis yang ditujukan ke arah tubuh si bungsu. Namun lelaki yang sudah kenyang dengan kehidupan belantara itu, lari seperti seekor kijang yang amat gesit. Larinya meliuk-liuk dari pohon yang satu ke gundukan batu, dari gundukan satu ke pohon yang lain. Larinya yang meliuk-liuk itu, untuk sementara menyelamatkan nyawanya dari terkaman peluru. Pada saat itulah, Letnan Duval bangkit dan kemudian menghajar tempat yang tadi ditunjuk si bungsu sebelum lari. Dari tempat itu memang terdengar rentetan peluru. Pada saat yang sama, Rossi juga bangkit dari duduknya, kemudian menembakkan senapan mesin di tangannya ke arah gundukan batu ke bahagian kiri, dari mana suara tembakan juga menggelegar diarahkan kepada si bungsu. Akan halnya Tibin, untuk sesaat gadis itu masih tercekam oleh rasa takut dan khawatir atas keselamatan si bungsu. Dia hanya menatap dengan wajah penuh kecemasan. Lupa pada instruksi si bungsu, bahwa dia harus menembak ke arah kiri, ke bawah pohon berdaun merah. Barulah setelah mendengar tembakan Rossi dia tersadar. Dia bangkit dan menghujani tempat yang ditunjukkan si bungsu tadi dengan peluru senapannya. Karena tentara-tentara Viet Cong itu perhatiannya memang ditujukan pada lelaki yang jadi sasaran mereka, yaitu yang berlari meliuk-liuk dalam sasaran tembak itu, mereka menjadi abai dari kemungkinan datangnya tembakan dari tempat lain. Karenanya, begitu Duval, Rossi dan Tibin menghajar tempat persembunyian mereka dengan tembakan, segera terdengar pekik dan lolong tentara yang meregang nyawa. Setelah menembak sampai peluru di magazin senjata mereka habis, Duval dan Rossi serta Tibin segera duduk dan mengganti magazin peluru. Semua tembakan terhenti tiba-tiba. Dari tempat perlindungannya yang baru, si bungsu kembali mengacungkan kepalan tangan ke arah Duval dan Rossi. Dan dibalas kedua orang itu dengan mengacungkan pula kepalan tangan mereka. Si bungsu memberi isyarat, bahwa dalam baku tembak barusan mereka telah membunuh 7 tentara Vietnam. Si bungsu mendapat 2 nyawa. Duval 3 nyawa dan Rossi serta Tibin masing-masing 1 nyawa. Duval tercengang pada kemampuan indera ke-6 lelaki Indonesia itu. Dalam posisi dihajar peluru seperti itu pun lelaki itu masih mampu menghitung berapa korban yang jatuh di pihak musuh. Mereka kini sama-sama terdiam. Baik pihak si bungsu maupun pihak tentara Vietnam yang mengepung mereka. Tak ada yang bergerak, namun naluri si bungsu berkata lain. Ada sesuatu yang sedang bergerak mendekati tempat mereka. Dan datangnya justru dari arah barak-barak. Dia menatap keliling. Dia yakin, sosok yang datang itu tidak menuju ke tempatnya. Bulu tengkuknya merinding, ketika mengetahui bahwa sosok yang datang itu justru sudah berada tak begitu jauh dari tempat Rossi dan Tibin. Dia segera memberi isyarat ke arah kedua gadis itu. Celaka, kedua orang itu justru sedang sibuk mengisi magazin senjata mereka. Si bungsu tak melihat kemungkinan Duval yang berada agak dekat dengan kedua gadis itu untuk menolong. Sebab tempat kedua gadis itu berlindung justru cukup tinggi, sementara tempat berlindung Duval lebih rendah. Artinya, jika orang menyerang dari belakang kedua gadis itu, Duval tak hanya tak dapat melihat, juga tak dapat memberikan bantuan. Dia ambil sebuah batu, dia lemparkan ke arah Tibin. Untung kedua mereka menoleh ke arahnya. Karena tempatnya sudah agak jauh dari kedua gadis itu, dia tak mungkin lagi berbisik. Si bungsu lalu memberi isyarat, bahwa ada bahaya mengancam dari belakang mereka. Namun terlambat sudah, saat itu 2 orang tentara sudah muncul dari balik sebatang pohon, yang tak kelihatan dari tempat si bungsu. Kedua tentara itu adalah yang tadi selamat dari tembakan senapan mesin mereka saat berada di depan barak-barak sana. Tubuh mereka terlindung oleh barak lain yang tak hancur. Saat peluru howitzer meluluh lantakkan barak,
mereka tiarap diam di tanah. Lalu, tak lama kemudian ketika mereka mendengar suara pertempuran, mereka segera merayap ke belakang barak. Mereka memang datang dari arah yang tepat, yaitu dari belakang perlindungan Rosie dan Tibin. Kini keduanya muncul dengan senjata siap ditembakkan. Pada saat yang teramat kritis itu, untunglah Rosie cepat bereaksi. Belum lagi isyarat si bungsu berakhir, dia sudah paham bahaya yang akan muncul. Dia menolehkan kepala ke belakang, persis saat kedua tentara Vietnam itu membidikkan bedilnya ke arah mereka. Rosie yang masih memegang senapan mesin ringan bergerak cepat. Karena tak mungkin mendorong tubuh Tibin untuk menyelamatkan gadis itu dari sasaran tembak, dia menghamburi saja tubuh gadis Vietnam itu sambil menembakkan pula senapan mesinnya. Rentetan tembakan dari 3 bedil, 2 bedil tentara Vietnam dan bedil di tangan Rosie, menyalak hanya dalam batasan sepersekian detik. Gerakan Rosie menghamburi tubuh Tibin yang sedang menghadap ke si bungsu dan membelakangi si penembak, memang tepat pada waktunya. Begitu juga tembakan senapan mesinnya. Tibin selamat dari terkaman peluru. Kedua tentara Vietcong itu terjungkal dengan dada dan perut hancur diterkam peluru senapan mesin Rosie. Namun pada saat yang sama, tubuh Rosie juga terpental dihantam peluru. Tibin yang tadi tubuhnya ditubruk Rosie, jatuh, terpelanting sedepa ke kanan. Namun karena itulah nyawanya selamat. Sebagai gantinya, yang kena tembakan justru Rosie. Tibin yang sadar bahwa nyawanya diselamatkan, bekas musuhnya itu memekik. Dia menghambur memeluk tubuh Rosie yang tertelungkup tak bergerak. Si bungsu tak sempat lagi memberi isyarat kepada Duval untuk melindungi dirinya. Dia segera berlari meliuk-liuk ke tempat Rosie dan Tibin. Dirinya segera menjadi sasaran tembakan puluhan tentara Vietnam yang mengepung mereka. Namun, kendati tak diberitahu, sebagai seorang prajurit Duval paham apa yang menjadi tugasnya. Begitu melihat si bungsu lari ke arah berlindungnya Rosie, dia segera bangkit dan senapan mesinnya menyala. Dia siram berbagai tempat yang tadi merupakan sumber tembakan tentara Vietnam. Tembakan senapan mesinnya membuat tentara-tentara Vietnam yang membidik si bungsu harus kembali menarik kepala mereka dari tempat pengintaian. Mereka membatalkan niat untuk menembak, dan si bungsu pun selamat sampai ke tempat Rosie dan Tibin. Tibin didapatinya sedang menangis dan memeluk kepala Rosie. Sementara perawat Amerika itu tubuhnya berlumur darah, dan matanya terpejam. Oh Tuhan tidak, jangan ambil nyawanya. Isak Tibin. Tubuh Rosie tidak lagi bergerak. Rosie, bangunlah, please. Isaknya sambil mengusap wajah Rosie berkali-kali. Si bungsu tertegak 3 langkah dari tubuh kedua gadis itu. Matanya menatap 2 tubuh tentara Vietnam yang terburai isi dadanya diterjang peluru Rosie. Dia menunduk. Tibin menatapnya sambil tetap memeluk kepala Rosie. Oh Tuhan, dia jadikan dirinya tameng untuk menyelamatkan nyawaku. Hidupkan dia kembali bungsu. Hidupkan dia kembali. Tolonglah, ratap Tibin. Sebelah tangannya meraih tangan si bungsu, sementara tangan yang sebelah lagi tetap memeluk kepala Rosie. Si bungsu memegang pergelangan tangan Rosie beberapa saat, kemudian meraba nadi lehernya. Membalikkan tubuh perawat itu, melihat di punggungnya ada lubang berlumur darah sejajar dengan lubang di dadanya. Dia tahu, peluru menembus dada kanan gadis ini, tidak bersarang di dalam, sehingga tidak memerlukan operasi. Mungkin masih ada harapan, bisiknya sambil mengeluarkan dompetnya. Mengeluarkan plastik berisi serbuk yang pernah dia pergunakan untuk mengobati Tibin. Celaka, isinya ternyata hanya tinggal sedikit. Tapi dia berharap cukup untuk sekadar mengobati luka Rosie. Baringkan tubuhnya datar di tanah. Jika engkau ingin dia selamat Titi, engkau harus menjaga kami dengan senapan mesinmu.
Bantu Duval menghadang serangan yang bisa datang secara mendadak, sementara aku mencoba menyelamatkan nyawa Rosie, ujar si bungsu. Tibin segera faham apa yang diinginkan si bungsu. Dia segera membaringkan tubuh Rosie tertelentang datar di tanah. Kemudian dia ambil senapan mesin yang tadi dipakai Rosie. Saya akan menjaga kalian, tapi berjanjilah bahwa engkau akan menyelamatkan nyawanya, ujar Tibin dengan nada berharap sebelum berdiri. Si bungsu tersenyum, lalu mengangguk. Tibin berdiri, meletakkan ke atas batu senapan mesin ringan yang tadi dipergunakan Rosie, kemudian menembaki beberapa sasaran di depan sana. Belukar yang terdapat di bawah sebuah pohon besar. Di balik-balik batu besar. Ceceran tembakannya ternyata menelan 2 nyawa. Seorang tentara Vietnam yang berada di bawah pohon besar itu bergerak akan pindah ke bahagian depan, ke tempat yang lebih dekat dengan orang yang mereka kepung. Tibin sebenarnya tak menampak sosok tentara itu. Dia hanya menghajar beberapa tempat dengan tembakan membabi buta. 2 peluru Bren yang ditembakkan Tibin menghajar dada dan lehernya. Tentara itu terjungkal dan mati tanpa sempat memekik. Yang seorang lagi adalah yang berada di balik sebuah batu besar. Sejak tadi dia sudah mengintai Letnan Duval. Dan kesempatan baginya terbuka saat Duval memandang ke arah batu di mana Rosie dan Tibin berada. Dia menoleh ke sana setelah si bungsu sampai ke tempat kedua gadis tersebut. Kesempatan saat dia menoleh itulah yang dimanfaatkan oleh tentara Vietnam di balik batu. Sekitar 50 meter dari tempat Duval. Dia mencogokkan kepalanya di atas batu, kemudian membidik. Namun saat itu pula peluru Tibin yang menerjang membabi buta menyiram batu tempat tentara itu berlindung. Mula-mula yang dihajar peluru hanya bahagian bawah batu. Si tentara yang sudah menarik kepalanya karena khawatir kena tembak segera mencogokkan lagi wajahnya di atas batu tersebut. Namun saat itu pulalah ujung bedil senapan Tibin mengarah sedikit ke atas. Dan 2 peluru menghajar jidat tentara tersebut, persis di bawah garis topi wajah yang dia pakai. Kepala tentara itu seperti ditendang palu besar. Terdongak dan tubuhnya tercampak ke belakang. 2 kawannya yang berlindung di balik batu yang sama, terkejut dan menyumpah melihat kawannya yang mati dengan kening berlobang itu. Tibin berhenti menembak setelah Duval berteriak agar menghemat peluru. Tibin menarik nafas, kemudian menurunkan bedilnya dari bahu. Dia duduk di samping si bungsu yang tengah mengobati luka di dada Rosie. Baju perawat Amerika itu dirobek si bungsu ditentang luka. Bubuk obatnya yang tinggal sedikit dia campur dengan mesiu. Untuk memperoleh mesiu, dia mengambil sebuah peluru dari bedilnya. Kemudian menggigit timah bercampur tembaga runcing di bahagian ujung peluru. Dia tanggalkan ujung peluru itu dari selosongnya yang berisi mesiu. Mesiu itu dia tuangkan ke sehelai daun. Kemudian dicampur dengan bubuk obat dari dompetnya yang tinggal sedikit. Karena tak ada air, dia mengaduk bubuk obat dan bubuk mesiu itu dengan air ludahnya. Lalu dia masukkan ke luka di dada Rosie. Kemudian dia robek kedua lengan bajunya. Robekan 2 lengan baju itu dia lilitkan ke bahagian atas pangkal dada Rosie yang luka. Dengan demikian luka itu selain sudah diobati sekaligus juga sudah diperban. Tibin menatap apa yang dilakukan si bungsu dengan diam. Setelah pekerjaan selesai, si bungsu menghapus peluh di wajahnya. Kemudian menatap Tibin. Engkau ingin dia selamat? Nah kini nyawanya sudah saya selamatkan, ujar si bungsu perlahan. Tibin menatap wajah Rosie yang mulai merona kemerah-merahan. Lalu dihapuskannya keringat dingin yang memenuhi wajah perawat Amerika tersebut dengan telapak tangannya. Berapa orang tentara yang kau bunuh dengan tembakanmu sebentar ini? Tanya si bungsu. Tak seorang pun, jawab Tibin perlahan. Tembakanmu membunuh 2 orang tentara Titi, ujar si bungsu sambil tersenyum.
Tibin menatap tak percaya. Si bungsu mengangguk. Engkau tak mendengar teriakan mereka, karena pendengaranmu terhalang oleh bunyi tembakan. Engkau yakin aku membunuh 2 orang tentara? Tanya Tibin dalam nada tak percaya. Si bungsu mengangguk. Bagaimana engkau mengetahuinya? Si bungsu hanya tersenyum. Dan Tibin segera menyadari bahwa lelaki ini memiliki indera keenam yang amat tajam. Indera keenam yang amat tajam itu pula yang kini menyebabkan si bungsu tiba-tiba mendongakkan kepala. Dia memandang keliling, kemudian membungkuk, lalu mendekapkan kepala ke tanah. Wajahnya menjadi tegang. Namun ketika bangkit, wajahnya tak menampakkan ekspresi apapun. Datar dan dingin. Saat itu Rosi membuka mata. Matanya nanap menatap Tibin. Dan Tibin segera memeluknya. Kudengar semua ucapanmu beberapa saat sebelum aku pingsan, Titi. Terima kasih, engkau sangat mengkhawatirkan nyawaku, ujarnya perlahan. Titi, jaga dia. Saya akan ke tempat Duval, ujar si bungsu. Ketika si bungsu beranjak, Tibin meraih senapan mesin ringan ke dekat dirinya. Kemudian dia menatap pada Rosi. Maukah engkau menjadi kakakku? Bisiknya. Rosi menatap gadis Vietnam itu. Kemudian di antara air matanya yang mengalir, dipeluknya Tibin erat-erat. Tibin juga tak mampu menahan air matanya. Aku tak punya saudara, Titi. Tidak ada abang dan tidak ada adik. Aku anak tunggal. Aku bahagia jika engkau mau jadi adikku, Titi, bisik Rosi. Terima kasih, kakak. Terima kasih, ujar Titi di antara isaknya, yang tak mampu dia tahan karena terharu dan bahagia. Si bungsu dengan cepat menyelinap ke tempat Duval. Dia bersandar ke sebuah batu, di antara bebatuan besar yang dijadikan Duval sebagai tempat bertahan. Bagaimana Rosi? Tanya Duval saat lelaki dari Indonesia itu duduk di sampingnya, sambil matanya terus mengawasi tempat-tempat yang dipergunakan tentara Vietnam mengepung mereka. Tertembak dadanya. Sudah saya obati. Sekarang sudah sadar. Kita harus segera menyingkir dari sini. Peleton lain sedang menuju kemari, ujar si bungsu. Letnan Duval menatap ke arahnya sejenak. Kemudian matanya kembali mengawasi semak, pohon dan bebatuan antara 50-100 meter di depan sana. Berapa orang mereka? Tanya Duval. Antara 10-20 orang. Masih berapa jauh? Hanya sekitar 10 menit lagi. Letnan Duval kembali menatap ke arah si bungsu. Berapa besar kemungkinan kita bisa lolos? Ujarnya. 100%, jawab si bungsu. Letnan dari SEAL itu menatap tepat-tepat kepada si bungsu. Engkau bawa Rosi dan Tibin melewati jalur kanan, tetap menempuh arah matahari terbit. Sekitar setengah jam kalian akan bertemu dengan Kolonel McMahon. Saya akan menghadang mereka habis-habisan di sini. Saya membawa kedua gadis itu, dan engkau bertahan di sini sendirian. Desis Duval. Engkau mempunyai gagasan yang lebih baik. Jauh lebih baik dari gagasanmu, Pak, ujar Duval. Ceritakanlah. Kita bertukar tempat. Maksudmu, aku yang bertahan di sini. Engkau yang membawa kedua gadis itu, ujar Duval sambil menatap pada si bungsu. Si bungsu menarik nafas. Dia yakin, tawaran Duval bukan karena letnan itu tak yakin pada kemampuannya untuk bertahan. Tawaran itu semata-mata karena rasa tanggung jawab. Terima kasih, Anda yang berangkat. Saya yang bertahan. Pak, ini perintah. Duval menatap si bungsu, kemudian bangkit. Lalu dipeluknya laki-laki dari Indonesia itu tanpa mampu bicara sepatah pun. Kini kita bergabung dengan dua gadis itu. Kita harus mereka lihat dalam suatu kelompok, ujar si bungsu menjelaskan bagian dari rencananya. Kemudian secara singkat dia jelaskan jalan yang harus ditempuh Duval. Duval mengangguk. Si bungsu berdiri, kemudian melangkah ke samping.
lalu menembak ke salah satu tempat persembunyian tentara Vietnam. Setelah menembak 3 kali, dia segera berlari ke arah di mana tadi dia meninggalkan Rosie dan Thi Binh. Segera saja tembakan beruntun ke arah dirinya. Namun Duval tak tinggal diam. Dia mencecar tempat-tempat datangnya tembakan dengan peluru senapan mesinnya. Si bungsu berhasil dengan selamat mencapai tempat Rosie dan Thi Binh. Kedua gadis itu sedang duduk bersandar ke batu. Kondisi Rosie sudah jauh lebih baik. Si bungsu memberi isyarat ke Duval. Giliran Duval menyusul dan si bungsu melindunginya dengan tembakan ke arah tentara Vietnam. Tatkala Duval sudah bergabung, si bungsu menghentikan tembakannya. Dengan cepat si bungsu memaparkan apa yang akan terjadi dan apa rencana yang harus dilaksanakan untuk keluar dari kepungan ini. Kalian harus menyelinap dengan cepat. Jalur kanan ini, searah matahari terbit adalah jalur aman sampai ke tempat Kolonel McMahon. Dengan bergerak cepat, dalam setengah jam paling lambat, kalian akan bergabung dengan Majma. Saya tinggal bersamamu di sini, ujar Thi Binh, memutus pembicaraan si bungsu. Si bungsu terdiam dengan ucapan tersebut. Dia menatap pada Thi Binh. Dia paham dan sudah menduga sikap gadis itu akan rencananya. Ada sekitar 20 tentara Vietnam yang dalam beberapa menit lagi akan sampai di sini. Keselamatan kita tergantung seberapa cepat kita bergerak. Saya akan menahan mereka di sini. Dan jangan khawatirkan saya. Begitu kalian selamat, saya dengan mudah bisa meloloskan diri menyusul kalian, ujar si bungsu. Saya akan tinggal bersamamu, ujar Thi Binh berkukuh dengan mata mulai berkaca-kaca. Si bungsu memeluk Thi Binh. Dengarkan, Titi. Kemarin engkau juga saya tinggal ketika saya dan pamanmu pergi mencari tempat Rosie disekap. Saya janjikan bahwa saya akan bergabung kembali dengan kalian. Janji itu saya tepati bukan? Thi Binh hanya berdiam diri sambil memeluk si bungsu erat-erat. Rosie menatap kedua orang itu dengan diam dari tempat dia bersandar. Aku juga menjanjikan padamu, bahwa engkau akan mendapat kesempatan membalaskan dendammu pada tentara Vietnam di barak-barak sana. Janji itu juga kutepati, bukan? Aku tinggal bersamamu, bisik Thi Binh dari dalam pelukan si bungsu. Ini masalah hidup dan mati kita semua. Kalian harus berangkat, jika tidak kita semua akan terbunuh. Termasuk ayah dan pamanmu. Oke? Kalian hanya membawa sebuah senjata. Tinggalkan yang 3 buah di sini. Termasuk howitzer. Tapi sebelum berangkat, kita hujani mereka dengan tembakan sesaat. Oke, ambil posisi masing-masing, ujar si bungsu. Tidakkah aku boleh tinggal bersamamu? Bisik Thi Binh, sesaat sebelum melepas pelukannya dari tubuh si bungsu. Untuk mencintaiku engkau harus tetap hidup Titi. Dan untuk mencintaimu, aku juga harus tetap hidup. Untuk bisa hidup, kau ikuti petunjukku. Aku akan segera menyusulmu, oke? Ucapannya diputus oleh ciuman Thi Binh di bibirnya. Aku akan bunuh diri jika engkau tak kembali padaku, ujar Thi Binh sambil menyambar senapan mesin yang tadi dipakai Rosie. Rosie yang sejak tadi hanya menatap dengan diam semua apa yang dilakukan Thi Binh, bangkit perlahan. Dia mengambil senapan mesin yang sebuah lagi. Lalu tegak mencari posisi. Begitu juga Duval. Mereka menanti beberapa saat. Ketika semua sudah siap dengan senjata masing-masing, si bungsu kembali memberikan petunjuk singkat. Duval, bawa senapan yang dipegang Rosie. Senapanmu dan juga senapan mesinmu Titi, tinggalkan di batu di mana kini kalian berada. Jika saya beri isyarat, hentikan menembak, tinggalkan senapan kalian dan berangkat segera. Menyelusup secepat yang kalian bisa memudiki sungai di belakang pertahanan kita ini. Kini, tembak, seru si bungsu. Mereka lalu mencecar sasaran masing-masing dengan tembakan-tembakan beruntun pendek.
Lalu si bungsu memberi isyarat, sambil bedilnya tetap memuntahkan peluru. Yang pertama bergerak adalah Duval. Setelah meletakkan senjatanya, dia menyambar senjata Rossi. Kemudian bergerak ke belakang batu. Orang kedua yang bergerak adalah Rossi. Kemudian Tibin. Namun gadis itu masih menyempatkan diri untuk memeluk si bungsu dengan erat dan menciumnya beberapa saat sebelum dia juga berlari mengikuti langkah Duval dan Rossi. Duval menanti di balik batu di tebing sungai. "Mana Rossi?" bisik Tibin sambil menuruni tebing sungai. "Dia sudah duluan," jawab Duval. Padahal Rossi bersembunyi di balik batu tak jauh dari belakang si bungsu. Begitu Tibin lewat dan hilang di balik tikungan di dekat sungai, Rossi bergegas kembali ke tempat si bungsu yang saat itu sedang menembak dengan senapan mesin yang ditinggalkan Tibin. Dari belakang dirangkulnya tubuh si bungsu. Si bungsu kaget separuh mati. Namun Rossi tak memberi kesempatan. Didekapnya lelaki dari Indonesia itu dengan erat. Kemudian bibirnya melumat bibir si bungsu. Sebelum si bungsu sadar apa yang terjadi, Rossi sudah melepaskan pelukannya. Kemudian gadis itu berkata cepat, "Aku menyayangi Titi. Aku tahu dia mencintaimu. Aku tak peduli engkau mencintainya atau tidak. Aku tahu apa yang kulakukan ini tak pantas, apalagi mengingat aku dan Titi sudah saling mengakui sebagai saudara. Namun tak seorang pun yang bisa meramalkan apa nasib yang akan menimpa kita sebentar lagi. Sesal akan kubawa mati, jika aku tak menyampaikan padamu bahwa aku mencintaimu." Mungkin terdengar konyol dan bodoh. Kenal pun kita baru sehari. Tapi aku mencintaimu bungsu. Demikian cepat kata-kata itu dia ucapkan. Sehabis berkata dia segera berbalik. Kemudian bergegas menyelinap menyusul Duval dan Tibin. Sebuah tembakan yang mendesing dekat telinganya menyentakkan si bungsu dari rasa kaget dan keterpanaan atas apa yang baru saja terjadi. Dia cepat berbalik. Kemudian dia pindah di tempat di mana tadi Duval berada. Diambilnya senapan yang ditinggalkan Letnan Seal tersebut. Kemudian dia menembak ke arah tembakan yang nyaris saja menghantam telinganya. Sebuah pekik terdengar dari balik sebuah pohon besar, sekitar 50 meter di depannya. Kemudian sepi. Si bungsu beralih tegak ke tempat senapan mesin ringan yang ditinggalkan Tibin. Dia menembak ke tempat-tempat yang firasatnya mengatakan ada Vietnam di baliknya. Dengan tembakan senapan yang berbeda dari tempat yang berbeda pula, si bungsu berhasil memperdaya tentara Vietnam yang mengepung itu. Mereka menyangka di balik batu itu tetap berada 4 orang dengan senjata yang memiliki persediaan peluru yang lebih dari cukup. Tak seorang pun dari mereka yang berani bergerak mendekat. Padahal setelah menghitung peluru yang tersisa, si bungsu yakin hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan dirinya jika Vietnam itu menyerang serentak. Si bungsu dan ketiga orang yang sudah menyingkir itu kebetulan mendapatkan tempat perlindungan yang amat tangguh. Tempat itu berupa batu-batu besar yang tersusun sedemikian rupa, membentuk setengah lingkaran. Ada celah-celah kecil dan bahagian-bahagian yang agak rendah di antara ujung yang mencuat tinggi. Kini celah kecil dan tempat kerendahan itulah yang dipakai si bungsu sebagai tempat berlindung. Peluru yang ditembakkan tentara Viet Cong amat sulit untuk memasuki celah kecil itu. Satu-satunya tempat menyerang yang ampuh adalah dari belakang. Bersambung ke episode 98.